Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Bersepeda bukan hal yang asing bagi kebanyakan kita. Semenjak kecil, kita sudah diperkenalkan dengan yang namanya sepeda. Bersepeda semasa kecil biasanya hanya sebagai sarana bermain atau menjadi alat transportasi jarak dekat, seperti ke sekolah dengan naik sepeda. Tetapi ketika kita dewasa, di mana bersepeda tidak hanya menjadi alat bermain, bersepeda juga menjadi alat kita untuk berolahraga. Alat untuk menjadikan tubuh kita selalu bugar dan menjaga kesehatan secara keseluruhan. Cara kita bersepeda ketika kecil dan ketika kita sudah dewasa tentunya berbeda. Berikut ini adalah beberapa kesalahan umum yang dilakukan pemula saat mulai menggeluti kembali sepeda sebagai alat berolahraga. Satu, memilih sepeda yang salah. Apapun sepeda yang kita pilih bisa digunakan untuk berolahraga, tetapi kesesuaian jenis sepeda akan mengoptimalkan kenyamanan kita bersepeda. Memang bagi pemula, memilih sepeda biasanya berdasarkan apa yang lagi tren. Sepeda apa yang dimiliki oleh orang di sekelilingnya. Nah, bila kita kebanyakan bersepeda di jalan aspal yang mulus, tetapi kita memilih membeli sepeda gunung lengkap dengan ban yang memang khusus untuk medan off-road, kesalahan ini membuat sepeda terasa berat ketika dikayuh. Di samping itu, sepeda gunung yang menggunakan box suspensi, bila suspensinya tidak dikunci, kayuhan pun menjadi tidak efisien. Sebagian tenaga yang kita kerahkan untuk menekan pedal akan diserap oleh gerak suspensi, bukan menggerakkan roda belakang. Atau bagi yang menyukai sepeda jalan raya, bisa jadi menjadi pilihan yang tidak tepat bila jalan yang kita lalui kebanyakan permukaannya tidak mulus. Sepeda jalan raya dengan ban yang tipis akan terasa guncangannya bila melewati jalan dengan permukaan yang kasar. Untuk kesalahan ini, solusinya adalah menyesuaikan ban sepeda yang kita pakai. Untuk sepeda gunung yang kebanyakan melalui jalan mulus, maka perkecil ketebalan bannya dan pilih ban dengan kembangan yang kecil dan rapat. Akan lebih bagus semi-slick. Kemudian, selalu kunci suspensi fork agar tidak terjadi efek bobbing. Sedangkan untuk sepeda jalan raya, perbesar lebar ban yang digunakan atau gunakan ban tubeless sehingga tekanan ban bisa diturunkan, yang membuat ban akan terasa lebih empuk. Sepeda yang paling serbaguna untuk pemula yang bisa bersepeda untuk segala medan dengan batasan tertentu adalah sepeda hybrid. Bagi pemula yang menyukai sepeda yang duduknya lebih tegak, dan bagi yang ingin lebih aerodinamis atau menyukai sepeda jalan raya, sepeda gravel adalah pilihan yang bagus. 2. Salah setting sepeda. Walaupun kita sudah memilih jenis sepeda yang tepat untuk medan yang bisa kita lalui dan ukuran sepeda sudah sesuai dengan tinggi badan kita, tetapi bila pengaturan sepeda atau lebih dikenal dengan istilah bike fit, maka kenyamanan dan efisiensi bersepeda kita pun akan berkurang. Pemula biasanya tidak lagi menyesuaikan sepedanya dengan kondisi tubuh mereka ketika menerima sepeda baru, apalagi bila membelinya secara online. Kesalahan yang paling umum adalah ketinggian sadel, ketinggian handlebar yang tidak sesuai. Sadel yang terlalu tinggi bisa membuat paha kita mengalami lecet atau cedera otot paha. Sadel yang terlalu rendah berpotensi membuat lutut kita mengalami cedera. Handlebar yang terlalu tinggi, walaupun enak bagi pesepeda yang ingin posisi duduknya lebih tegak, tetapi akan menjadi masalah bagi pesepeda yang ingin bersepeda lebih aerodinamis, khususnya sepeda jalan raya. Posisi duduk yang lebih tegak membuat hambatan angin akan menjadi besar, sehingga menuntut tenaga yang lebih besar untuk kecepatan yang sama. Handlebar yang terlalu rendah
memang lebih bagus secara aerodinamika, tetapi ini berpotensi membuat tangan kita kesemutan atau mati rasa. Solusi untuk masalah ini, pertama kali, sesuaikan ketinggian sadel. Patokan utamanya adalah lutut tidak lebih tinggi dari paha ketika pedal berada di posisi paling tinggi. Dan ketika pedal di posisi paling bawah, kaki masih tertekuk sedikit, tidak lurus. Kemudian, bila kelenturan badan kita belum bagus, atur ketinggian handlebar sama atau lebih tinggi dari sadel. Dan seiring kelenturan badan semakin membaik, turunkan ketinggian handlebar agar posisi duduk kita bisa lebih aerodinamis. 3. Salah prioritas perlengkapan. Kebanyakan pemula lebih fokus pada drivetrain yang canggih, kaset dengan low sprocket yang besar. Padahal untuk bersepeda di medan yang tidak terlalu curam, kita tidak terlalu butuh drivetrain yang mewah. Sebenarnya, bagi pesepeda pemula, tidak membutuhkan sepeda yang mahal. Misalnya sepeda dengan bahan karbon. Karena bagi pemula, hal yang pertama kita latih adalah keseimbangan dan penanganan sepeda. Sedangkan sepeda yang lebih ringan dengan drivetrain canggih akan kita butuhkan untuk lomba, atau bersepeda dengan kecepatan tinggi, atau menjajal jalur sepeda dengan tanjakan yang curam. Nah, hal yang masih belum bisa dilakukan oleh pemula. Nah, untuk tahap ini, prioritaskan pada komponen yang akan meningkatkan kenyamanan kita, seperti sadel yang berkualitas, grip yang bagus, dan pakaian termasuk helm yang menunjang kenyamanan dan keamanan bersepeda. 4. Shifter salah. Kesalahan utama yang paling sering dilakukan pemula adalah tidak berpindah gear pada kondisi jalan tertentu. Ketika jalan mulai menanjak, kita tidak menurunkan gear rasio sepeda kita. Akibatnya, kayuhan akan semakin berat. Atau ketika di turunan, gear rasio terlalu rendah. Efeknya, pedal tidak bisa dikayuh, terlalu ringan. Lakukan perpindahan gear sebelum memasuki kondisi jalan tertentu. Ketika akan memasuki tanjakan, turunkan sedikit gear rasio kita. Ketika memasuki kembali kondisi datar atau turunan, naikkan kembali gear rasio kita. Untuk crankset double, gunakan chainring terbesar untuk jalan datar dan turunan, dan gunakan chainring terkecil ketika menghadapi tanjakan. Sedangkan untuk crankset triple, gunakan chainring kecil untuk tanjakan, chainring tengah untuk jalan datar untuk kecepatan sedang, dan gunakan chainring terbesar ketika menghadapi turunan atau ingin bersepeda dengan kecepatan tinggi di jalan datar. 5. Pengereman salah. Kesalahan paling umum berikutnya yang dilakukan pemula adalah mengerem tidak pada waktunya. Saat mendekati tikungan di jalan, pastikan untuk mengerem dalam garis lurus sebelum memasuki tikungan. Aturan umumnya adalah menggunakan rem secara merata, atau 40% untuk rem ban depan dan 60% untuk ban belakang. Para pemula seringkali menghindar dari rem depan karena bisa tiba-tiba terhenti jika digunakan terlalu keras. Namun, rem depan dapat berperan dalam menghentikan sepeda dengan cepat dan aman. 6. Tidak berbagi jalan. Kadang-kadang kita lupa ketika bersepeda di jalan raya bahwa jalan tersebut tidak hanya digunakan oleh kita. Ingatlah bahwa kita berbagi jalan dengan mobil. Pastikan untuk mengikuti semua rambu lalu lintas dan gunakan tangan kita untuk memberitahu pengemudi kemana kita akan pergi. Jika kita akan berbelok ke kanan, rentangkan lengan kanan kita secara horizontal ke samping kanan. Latih isyarat tangan ini secara konsisten, sehingga itu menjadi kebiasaan kita. 7. Mengabaikan nutrisi. Jika kita akan melakukan perjalanan dalam durasi yang lama, jangan lupa membawa minuman dan makanan kecil. Makan dan minumlah setiap periode tertentu. Jika kita merasa pusing atau lelah, istirahatlah dan regangkan kaki kita. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.